Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Dika Pradana, NRP 212050039 izin mempresentasikan tentang proyek 3 dari mata kuliah praktikum sistem antarmuka. Di sini saya sudah menyediakan Microsoft Simulator, microcontroller simulator, kemudian aplikasi saya. Di sini untuk proyek 3 sendiri itu adalah data logger dan training data, di mana training data itu berupa grafik chart yang ada di sini yang menampilkan data min, max, dan average. Lanjut saja ke eksekusi programnya. Di sini saya akan menggunakan COM5 untuk simulatornya. Baterai 9600 ya. Lalu pasangannya adalah COM6, baterainya juga sama. Kita connect port telah terhubung. Lalu kita coba lakukan broadcasting, maka data akan digrafikkan, diplot pada grafik seperti ini. Kemudian untuk data min, max, dan average kita dapat melihat pada tabel yang ada di sebelah bawah dari grafik. Masing-masing data yang ada di sini antara data T, P, dan data Q itu diambil dari data yang ada di sini. Sehingga min, max, average-nya itu kita dapat melihat di sisi bawah ini. Kemudian untuk temperatur sesuai, humidity juga sesuai, dari ada yang 78, ada yang 80 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk air pressure sampai 1000 dan UV intake-nya adalah maksimal. Baik, kita lanjut. Untuk request-nya kita bisa lakukan by request di sini. Start streaming, kita bisa meminta data UKT seperti ini. Maka temperatur yang ada di sini grafik akan berubah sesuai dengan request data yang kita lakukan. Sama dengan H dan P dan O itu melakukan hal yang sama pada tab humidity. Coba kita lihat di sini. Humidity akan berubah-ubah nilainya sesuai dengan apa yang kita request dan apa yang dikirim data oleh microcontroller simulatornya. Baik, kita lanjut ke pemrogramannya. Untuk pemrogramannya sendiri, sini saya buat sedemikian rupa. Dimulai dari public state string list box, kemudian kita lakukan initiate berupa deklarasi dari integer value 1, value 2, value 3, kemudian string step. Dan di sini program ini adalah program untuk kita melakukan broadcast, di mana kita menerima data dari microsimulator. Lanjut ke private delete ini, kita melakukan menampilkan data ke list box saat kita menerima data dari microsimulator. Di sini kita dapat dilihat di sini ada radio button 1 dan juga radio button 2. Untuk radio button sendiri yang satu ini adalah digunakan untuk request, maka dari itu state-nya adalah Xbox 5. Xbox 5 sendiri adalah button untuk request. Dan untuk radio button 2 di sini kita gunakan untuk broadcast, maka dari itu kita langsung di spot item.add. Lanjut ke split data. Di sini split data kita lakukan item.toString, lalu kita split. Dan saat radio button 1 checked atau buttonnya ini bagian request, kemudian button 3 itu akan aktif, lalu switch state, dia akan berpindah state sesuai dengan state yang kita kirimkan pada microsimulator, dan kemudian microsimulator juga akan mengirimkan data berupa data sensor yang akan dikirimkan ke aplikasi kita.
Lalu di sini ada text box yang untuk menampilkan data. Ketika case T yang hanya menampilkan temperatur, maka ditampilkan kepada text box 1. Text box 1 sendiri adalah text box bagian temperatur. Kemudian value convert, untuk convert data dari data string, yaitu text box sendiri atau data string, kita akan merubah menjadi data double. Sehingga data int atau data double tadi kita dapat melakukan melakukan tampilan, menampilkan data berupa int tadi berupa angka pada 7 segmen. Karena 7 segmen value ini kita harus menginput data integer atau double, tepatnya int. Maka dari itu yang menampilkan data temperatur itu adalah segmen display 1 dan display 2. Rumusnya adalah seperti ini untuk menampilkan puluhan. Kemudian yang lainnya adalah kosong atau tidak bernilai. Lalu untuk tampilannya sendiri, chart T kita menampilkan datanya ke chart 2 series 0, yang kemudian di sini akan digrafikkan, akan diplot grafiknya. Lalu data-data yang diterima itu akan ditampilkan pada label berupa data min, max, dan average. Lalu di sini ada humidity sama dengan temperatur tadi. Textbox 2 ini adalah data untuk humidity, kemudian dikonvert dulu nilainya menjadi int, baru bisa ditampilkan di 7 segmen, lalu ditampilkan pada chart 3. Chart 3 ini adalah chart untuk humidity, karena chart 2 adalah temperatur dan chart pertama adalah data untuk semuanya atau data A. Kemudian case B sama juga, Textbox 3 ini adalah data untuk air pressure, kemudian value nya kita convert dulu ke int agar kita dapat menampilkan datanya dalam bentuk 7 segmen. Lalu kita tampilkan pada chart 4 yang kemudian kita ambil datanya berupa min, max, dan average. Lanjut ke case U sama, textbox 4 adalah data untuk UV index. Kemudian lalu kita konversi dari string ke int agar 7 segmen bisa ditampilkan nilainya. Lanjut ke chart, kita memplot chart di sini. Lalu di sini adalah menampilkan min, max, average. Untuk data A, untuk case A di sini adalah semua data ya ditampilkan. Jadi textbox 1 sampai 4 kita convert nilainya semua, lalu kita plot semua chartnya dari series 0 sampai series 3 di chart 1. Lalu labelnya juga di sini adalah label untuk min, max, average pada saat kita melakukan case A. Lalu untuk radio button 2 atau checked, karena tadi radio button 1 itu adalah request, maka radio button 2 di sini adalah untuk broadcast, di mana broadcast di sini kita menampilkan semua data pada chart 1. Kemudian pada saat chart 1 ini menerima data, kita juga melakukan plot chart atau plot sinyal di chart 2 sampai chart 5 pada temperatur sampai UV index. Lanjut, di sini ada catch exception untuk menghindari aplikasi force close pada saat error terjadi. Di sini button 1 klik ini kita gunakan untuk koneksi port, dimana kita ambil portnya itu dari combo box 1, kemudian baud rate-nya dari combo box 2, kemudian new line ini adalah untuk agar data atau port yang kita ambil itu tidak menumpuk, jadi tidak terpisah. Kemudian serial port ini open agar kita bisa mengakses serial port. Kemudian ada muncul serial port connected dan ada message box berupa port telah terhubung. Ketika button 1 ini ditekan, maka dia akan menunjukkan warna hijau, dan saat button 2 nanti ditekan, dia akan transparan atau kembali menjadi warna awal. Di sini error untuk menghindari force close pada aplikasi, dan ada message box show berupa port telah digunakan. Jadi ini untuk menghindari kita menggunakan port yang sama dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian private void button 2 ini kita gunakan untuk disconnect, maka itu kita menutup akses dari serial port. Kemudian di sini ada tanda bahwa port adalah disconnected. Kemudian ada message box show berupa port telah terputus atau disconnect.
Kemudian button 2 pada saat kita tekan dia akan berwarna merah dan akan berubah berwarna transparan ketika kita menekan button 1 atau button connect. Lanjut button 3 di sini kita gunakan untuk request data. Jadi serial port write line ini akan menulis apa yang mengirim apa yang kita tulis pada textbox 5, kemudian dikirimkan datanya berupa data yang rapi, jadi tidak menumpuk pada satu baris. Kemudian state-nya itu adalah state dari textbox 5 yang kita isikan. Dan di sini adalah private folder ini digunakan untuk data logger, di mana ini akan digunakan pada bagian data logger yang akan kita lakukan. Data logger sendiri ada pada program ini. Jadi ketika kita mengirim data atau menyimpan data, maka data itu akan tersimpan dalam bentuk notepad atau txt yang kemudian datanya itu bertuliskan nama data valid dan muncul message box berupa data save. Sebelum itu kita kembali lagi ke program yang di atas. Di sini ada list selector index seperti project yang kedua, kita gunakan untuk menyeleksi atau memilah data yang ada pada list box yang kemudian ditampilkan pada text box sesuai dengan data yang kita pilih atau data yang kita seleksi. Lanjut kita ke radio button 1 jacket ini. Ketika radio button 1 ini cek, kemudian jika serial port itu open atau dapat diakses, maka radio button 1, jika radio button 1 jacket, maka button 3 enable. Button 3 enable adalah button 3 request. Jadi ketika kita menekan button 1, maka request dapat diakses. Kemudian di sini adalah untuk mencari port, sama seperti project 2 yang sebelumnya. Dan ini adalah form closing, jadi kita melakukan konfirmasi pada serial port ketika kita menutup aplikasi. Jadi ketika menutup aplikasi ada pilihan apakah yakin menutup aplikasi, yes atau no. Ketika kita pilih no, dia akan cancel dan kemudian serial port akan masih terbuka. Ketika kita tutup aplikasi, maka serial port akan ditutup dan tidak dapat diakses. Lanjut ke button 12. Di sini button 12 hanya melakukan remove data atau menghapus data yang ada. Kemudian kita lanjut. Di sini kita gunakan yang tadi private void open file dialog. Kita gunakan di sini adalah untuk retrieve data atau mengambil data yang telah kita simpan pada file directory pada debug. Nah, lalu di sini ada radio button 2 cek. Ketika serial port itu open atau menyala, maka jika radio button 2 itu checked, maka button 3 ini akan tidak dapat diakses. Jadi ketika radio button 2 ini ditekan dan serial port kita dapat akses atau kita sedang mengakses serial port, maka kita tidak dapat melakukan request. Lanjut ke public form 1. Di sini adalah pemberian chat area, formatnya itu dari chat 1, chat 2 sampai chat 5. Jadi kita dapat melakukan docking pada bottom. Jadi ini bisa dilakukan untuk membuat garis sinyal. Jadi kita ini melakukan plot sinyal agar tidak berupa chat kotak-kotak. Di sini untuk pemberian nama, kemudian series chat type ini adalah line dan bordernya ketebalannya adalah 2 dan berwarna merah. Di sini sama semua, hanya beda dari cat 1, cat 2, cat 3, cat 4 sampai cat 5 dan seriesnya yang berbeda. Di sini kita deklarasi untuk private double time agar kita dapat melakukan plot sinyal dan sinyalnya itu tidak menumpuk, jadi hanya dalam satu waktu, tapi dia akan melakukan dalam waktu yang berbeda. Public state null max 0, null min
val dan N1, N average 1, average 2, average 3 ini kita akan gunakan untuk melakukan min, max, dan average. Jadi di sini ada tulisan null max dan null min. Ini kita gunakan untuk rumus dari pencarian min dan max. Kemudian ini adalah value yang ada, lalu kita ini gunakan N1, N2, N3 untuk rumus average, dan average 1 juga untuk rumus average. Jadi di sini adalah ketika value max, int value max, jika value max lebih dari null max, maka null max sama dengan val. Val di sini adalah int yang ada di sini, jadi kita langsung deklarasi di sini return null max. Jadi ini sama, ini untuk kita melihat data max. Lalu di sini kita untuk melihat data min. Dan yang di sini kita melakukan untuk data average. Data average rumusnya ini seperti ini, val 2 lebih dari sama dengan val 2, N2 sama dengan 2 plus 1, val 2 plus sama dengan val 2, maka average 2 sama dengan val 2 dibagi N2, yaitu average. Jadi di sini adalah rumus untuk average. Kemudian di atas ini ada rumus untuk min dan ada rumus untuk val. Mungkin saya akan mencoba untuk melakukan save data dulu, karena saya mencoba di awal. Kita coba lakukan broadcasting di sini. Selesai, kita lakukan save file, kita save, kita remove dulu, kita load, kita buka di data valid, dia akan menampilkan data yang ada pada sini. Jadi kita request data A, request, kemudian kita load file, data file, dia akan menampilkan data yang ada di sini. Data yang diambil adalah data yang kita save tadi. Mungkin sekian seperti itu dari saya, Yoga Pradana. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.